Gimana? Balik lagi kita di episode 2 masih berdua aja. Sekarang udah boleh ngerokok. Iya, akhirnya sekarang bisa ngerokok, cuy. Cuma karena gua pakai masker, gua nggak bisa ngerokok. Protokol. Yo man. Lu ini banget berarti. Apa namanya? Wah gila, gua protokol kesehatan. Pro nakes banget anjing. Gue bukannya nggak pro, cuman lagi ngerokok. Ya kan susah. Kita ngapain Mi? Sekarang Mi? Jadi harusnya kita bertiga. Kita harusnya bertiga. Sama orang. Secret guest star itu yang di episode lalu kita omongin. Cuma anjingnya tuh dia nggak respon. Oh. Ya emang gue kecewa banget sama orang-orang kayak gini. Kenapa emang? Kayak janji manis seorang lelaki ke ceweknya. Kayak janji manis lu berarti. Enggak apa-apa sayang, aku bakal nikahin kamu. Tapi lu pernah janjiin gitu gak Mi ke orang Mi? Sering sih. Gimana Mi perasaannya Mi? Hancur Mi? Itu sama lu Mi? Lu tega lu. Gue anaknya mati. Aduh. Udah itu yang kemarin. Lu bisa gak usah. Gue dari gelagat lu tuh gue udah tahu lu arahnya mau kemana gitu loh. Abis mereka tuh ya, di dunia ini ada 3 orang paling tengil. Kalau lo mau tahu nih. 1, orang mental illness. Kedua, orang OKB, orang kaya baru. Oh ya. Yang ketiga anak yatim. Lu mau nyinggung ke sana lagi? Hah? Tengil-tengil semua nggak sih anak yatim anjing? Ya enggak juga sih. Belum aja nisan bapaknya hanyut. Udah gitu, aduh, ini gue mau buka masker susah ya. Repot. Nah, gue udah bilang dari awal. Yoi. Dan lo pernah ini gak sih? Apa? Melihat anak yatim, tapi sorry to say, agamanya agama mayoritas kita. Ya. Dia punya kesalahan, 2 kesalahan terbesar. 1 nih, dia udah gak punya bapak. Ya kan? Bapaknya meninggal. Yang terakhir, tidak ada Tuhan Bapak di agamanya dia. Gak ada cadangan dulu dia. Coba kalau di agama itu. Ini riskan. Gue mau nyinggung bisa. Aduh ya. Tapi iya nggak? BTW ini kok korekku ketuker ya. Nah, ngobrol lama tuh riskan banget semua. Kecolek gitu gampang banget tau gak lu. Orang nyerangnya mudah gitu loh. Lo ngomong gimana caranya gue jadi public enemy? Kan itu emang mauan lo. Mana ada, siapa coba di dunia ini yang mau jadi public enemy? Lu? Emang enggak? Ini jadi public enemy enak. Gue jadi public relationship-nya gak lulus-lulus. Oh iya. Apalagi tahun depan terakhir lagi. Sia saya merah. Kaget gue. Gue 2 tahun gak pernah. 2 tahun gue gak pernah buka SIA kan. Sistem informasi akademik. Yes. Di suatu kampus lah. Ya di semua kampus dong. Iya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu tuh gue habis buka SIA gue. Karena gue lupa password gue. Soalnya biar gak ketahuan bokap gue ganti. Ya. Ini gue buka. Merah. Kok merah maksudnya? Gimana? Lu gak bayar? Pikiran gue tuh anjing gue di DO. Sisa waktu tempuh pendidikan Anda tersisa 2 semester lagi. Oh, ada billing. Ada billing ya. Langsung itu kalau ada lumba-lumba udah di penghujung tuh. Deadline. Udah penghujung, udah mau habis. Billing. Sisa-sisa 5 menit lah. 5 menit lagi tuh. Tapi kalau lo jadi gue, enggak deh. Enggak, ini gue mau nanya. Oh iya. Gue mau nanya, kalau lo jadi gue, lo bayar gak biar lulus? Apa? Bayar gak? Lo mending bayar gak biar lulus? Ngebayar gimana maksudnya nih? Membayar kuliah kah? Bayar pihak ketiga? Yoi. Orang dalam? Orang dalam, bukan orang dalam. Joki? Enggak, orang dalam. Biar diluluskan. Ya lah, gue akan bersungguh-sungguh demi menggapai cita-cita gue. Karena positif banget nih. Gue kurang positif apa? Gue kuliah masih berjalan.
nggak kayak lu. Anjing. Sekarang gue bimbingan masih segala macam. Gue Ya, bukannya nggak usahanya. mau. Usaha lu gimana? Usaha lu di yang lain. Ngusahain orang lain kalau lu. Usaha gue angkringan. Kan iya, gue tahu itu. Kopi ada. Kopi ada. Nah, Emang masih ada? Bukan itu. ini BTW ini kopi susunya enak. Enak nih. Enak nih coba. Kita bisa Kayak ngerokok ada sekarang, laga kopi. kayak ada ini ya, rasa ramnya ya. Ram pasar yang 21.000 botol. Yang food grade. Iya. Jadi Buat nambah rasa. halalan toyiban. Kalau Buat ram nambah rasa yang doang. biasa lu konsumsi kan agak bahaya. Kok gue? Kalau mau kotak-kotakan gue gitu, enggak lah. Bilang gue anaknya positif, gue manusia paling positif. Gue kurang apa? Coba positif COVID anjing. No, enggak, kecuali itu ya. Kecuali COVID sama HIV itu enggak. Positifin anak orang. Itu juga enggak. Jadi Enggak gimana lah. Bi? Kita untuk kali ini kita bahas apa? Gue yakin sebenarnya yang nonton tuh bete anjing. Bete pastilah. Orang ngobrol dari kemarin enggak pernah jelas. Isinya head speech only. Ya, ngomongin orang. Tapi enak. Ngomongin Indonesia gimana? Berat. Berat ya? Jangan Indonesia. Kita Nanti takutnya kena kasus. Tapi diundang Deddy Kobuzer. naik langsung. Aku nggak mau nyinggung sana. Gue takut. Kayak yang dulu di podcast orang. Blunder. Kena. Jadi kita ngomongin apa nih? Ngomongin kehidupan aja. Sebenarnya gue pengen ngajak teman gue. Siapa? Ada dia lagi di sini sekarang. Mau ngajakin soalnya dia untuk track record per cewekan duniawi. Berarti ini kita ngomongin cewek nih sekarang nih. Tapi kita ngomongin cewek. Tapi gue nggak ada kapasitas untuk ngomongin itu. Sama. Tadinya gue udah punya orang nih. Ada beberapa orang, satu dia nggak bisa. Ya. Terus yang satu dia udah bersama kita juga. Tapi nggak mau. Sayangnya itu sayang sekali. Padahal wah. Kisah perjalanannya tuh di mana-mana banget gitu loh. Tiap tikungan ada tuh. Oh nggak setiap tikungan lagi sih. Tiap blok rumah ada berarti dia. Tiap RW. Tiap RW ada. Ya, jadi kita ngomongin cewek. Kita ngomongin cewek kali ya. Apa yang mau diomongin? Nanti feminis. Feminis yang KW ya, yang karbi. Feminis yang karbitan, sorry. Feminis yang karbitan tuh kita. Poser. Ya kan dia memperjuangkan hak-haknya mereka. Gak salah dong. Angkat galon gak mau. Mungkin gak kuat. Gue kurang positif apa tuh. Gue masih nyari kebaikan loh. Suruh nyetir mobil gak mau. Mau. Tapi kan iya ya. Ya, terus apa? Terus ya. Kalau gue ngomong gue salah. Gue udah mengakui. Main aman Iya. Terus dulu. Ewa gue malu Bi. Enggak. Ewa gue. Terus apa ya? Feminis yang ya kan dia memperjuangkan haknya kaum mereka. Yang mereka lakukan itu tidak apple to apple. Contohnya? Contoh apa ya? Kalau contoh apa ya? Mereka selalu berbicara tentang kesetaraan gender. Tapi di satu sisi mereka ingin terlihat lebih eksklusif. Maksudnya? Bukan untuk menyetarakan gender, tapi untuk ya lebih eksklusif terhadap feminis. Hingga akhirnya berkata budaya patriarki itu sangat tidak baik. Iya nggak? Iya, kita ada temen yang kayak gitu. Kalau budaya patriarki tidak baik, Anda tidak usah berada di agama. Agama mana yang tidak mengajarkan patriarki? Udah ada. Agama feminis udah masuk agama belum sih? Udah di sembah belum ya? Feminis tuh agamanya apa ya? Lia Eden.
Oh nggak ada, ketangkep. Oh iya. Islam malah ya. Enggak. Islam anjing, kan dia ngomong dia nabi. Oh, iya. Jibril datang ke dia. Emang di Kristen nggak ada? Lu kan Kristen. Gue Islam Tadinya. radikal. Tadinya. Gue gak ada keras banget. Ya, jangan dilanjutin, ini bahaya nih. Nanti kita serang. Tempatnya terbuka. Kita kalau diserang, habis kita udah. Takbir. Enggak. Federasi itu ya. Federasi apa ya? Gue tahu ada satu ormas Islam. FPI. Front Pembela Islam. Di satu sisi gue kadang sedikit setuju sama mereka loh. Ya, contohnya apa karena bagian mana yang lu setuju? Karena mereka itu tegas. Sisi baiknya adalah mereka tegas Dalam hal memperjuang apa yang mereka yakini. ya. Sisi positifnya di situ. Ya. Sisi negatifnya sisanya. Mereka berada di negara hukum, otomatis kan ada aturan mainnya lah, ada tata caranya. Ya. Jadi tidak bisa sembarang asal grebek grebek Minimarket, grebek minimarket, grebek ATM. itu beda. Atta Halilintar. Kuya. Itu beda. Tenang. Dia bela yang lain kalau gitu. Kalau soal ini gue berani aman karena dia tidak akan notice. Kalau dia jauh tinggi di sana. Kecuali ada penonton kita yang iseng ngetek. Dan gue yakin dia nggak bakal dinotis juga. Iya, karena banyak kan yang ngetek dia kan tiap hari banyak. Itu juga gue nggak emang Uya pernah ngelakuin itu kan? Iya. Dan itu kan dipublish. Semua tahu. Aduh, jadi pengen Apa? bongkar ATM Justin Bieber. Jadi berapa ya duitnya? Dari kecil lo kaya kan? Ada temen gue di Twitter. Temen gue di Twitter dia jadi ada tweet tuh kayak apa ya? Kasih foto saldo berapa puluh juta apa berapa ratus juta gitu. Ya. Mana nih Ilonte? Nah, bisnis itu menjanjikan loh. Ntar dulunya. Terus temen gue nge-reply ngasih foto yang emang nominalnya lebih banyak kan. Ya. Apa ya, shut up apa diem lo atau apa gitu lah pokoknya Ya, gitu lah, pokoknya di bawah. Gak usah sombong lah Nah. gitu lah. Terus di bawahnya di reply lagi. Oh tuh jadi keluar semua tuh. Tapi ini terakhir. Ya. YB rap. Gue kalau ke ATM nggak bisa ngelihat saldo apa nggak ngelihat saldo. 2.000-an apa 3.000-an dia tutup akun. Kayak nyandik dia gitu anjing. Aduh kata gue. Bagus Atta nggak ngikut. Kalau Kalau Atta ngikut kelar udah. coba kayak sang. Bapaknya ngikut ya aneh. Ya, Tuh. Pengen buat diciduk pas pampres gitu loh. Susah gitu loh. Sang pisang. Tapi Kaisang keren loh anjing. Badannya keren. Dia kan sempat bodybuilding kan? Ya. Kayak hidupnya chill aja. Enggak, Sebenarnya kan mukanya nggak pernah ada. Mukanya flat aja gue. Gue ngeliatnya. justru ketika dia mencoba karena saking tekanannya sih. Maksudnya? Ya lu harusnya gini sih. Orang Kaisang ya. Dia kalau ngelakuin kesalahan di tongkrongannya gitu. Ya udah. Misal nih keluar dari Alfa. Tapi emang Nenong? Misal. Ya. Kita posisikan kita anak presiden. Aduh, sulit banget. Ya udah, iya deh. Lo anak presiden. Nah, terus lo nongkrong sama bocah-bocahan lu. Ya. Nah, ke Alfa nih beli rokok. Tapi pas mau keluar duit lu tuh nggak ada cash atau nggak ada uang kecil. Sedangkan disuruh bayar parkir. Ya. Sorry Pak, nggak ada. Masa anak presiden nggak ada? Pressure. Tuh bayangin itu kali. Tapi dia udah nggak mungkin bayar parkir, Mi. Kan dia pasti punya supir lah. Siapa tahu dia anaknya be yourself And never surrender. Just no limit tuh.
bisa mandiri apa adanya. Tuh kan nyinggung situ lagi gitu loh. Enggak, maksudnya ya siapa tahu kan bisa seperti Iya itu. benar. Apa adanya, jadilah diri sendiri. Iya, enggak Gak berpangku bergantung, tangan sama orang lain. tidak bergantung kepada orang Yes, lain. betul benar. Gantungkanlah dirimu kepada Tuhan. Gak kayak lu. Lu gak bergantung pada siapapun. Buat Tuhan dan yang Enggak. lain. Lebih ke yang lain. Halo lu. Balik ke cewek. Oh iya, Lu mau bahas apa tentang cewek? Ini kita mau bahas cewek. gue denger ya, Megawati itu dulu pernah ada hubungan sama Jokowi. Relasi kan? Hubungan. Ini Jani. Enggak. Gue takut. Soalnya gue selalu dapat kata-kata Megawati mantan presiden. Anjing, jok mau apa? Bukan kapasitas gue belum ada di tahap itu lagi. Ya ini cewek nih. Gue pengen tahu dong sepak terjang lu punya berapa mantan sih? Mantan. Dikit lah, nggak sebanyak. Anjing. Karena gue banyak nih. Gue punya artikel sih soal mantan. Apa tuh? Ini dari sumber yang terpercaya cuy. Siapa? Sehatq.com. Namanya udah nggak meyakinkan ya tuh anjing. Nih, penulisnya tuh Anissa Amalia Ihsania, ditinjau oleh Dr. Anandika Pawitri. 5 efek buruk sering stalking mantan pacar di sosial. 5 pengaruh buruk. buruk. Oh iya. Efek buruk kalau kita sering stalking mantan. Ya. Nih, jadi satu, Anda lebih susah move on. Iya, keinget terus jelas. Yoi. Kan jadi kayak biasanya kalau orang baru putus tuh kayak sahabat saat ini Iya. mantannya terus yang lain-lain Masih kepo. Facebooknya. Ya udah nggak ada yang pakai Facebook ya. Lu pakai Facebook aja buat FJB doang kan. Udah lah. Ya mungkin kan dia stalking kayak gitu tuh cuma buat pengen tahu nih kabar mantan pacarnya gimana. Tapi anak muda mana masih update di Facebook? Ya enggak, maksudnya di sosial media. Gue gak tahu ya, platform maksudnya lain temen-temen ya. gue sih udah gak ada yang Di platform lain kan. kayak Terus kan kayak IG aja udah connect ke Facebook sekarang. ya, dan juga kan untuk mengobati rasa rindu. Jadi Lihat mukanya ya udah seneng banget. Nah, karena Lalu. menurut sebuah penelitian nih, dipublikasikan dalam Journal of Cyber Psychology and Behavior, yes, bahwa sering stalking mantan, Yes. termasuk terus memantau foto atau status terbarunya, yes. justru membuat Anda lebih susah move. Iyalah kayak terus. Semua orang juga tahu. Oke, Ya, ini ada nomor. aja yang nggak tahu. Oh iya. Terus. Nomor 2. Kita ngasih informasi ini. Yoi. Nomor 2. Boleh. Anda menghancurkan kebahagiaan diri sendiri. Kenapa? Hubungannya? Ya, lo udah lagi oke-oke aja nih. Terus status mantan lo. Yes. Ternyata dia happy-happy aja di sana tanpa lo. Sedangkan lu terpuruk gitu. Yuk. Dia bisa memperluas relasi. Soalnya mengurung diri di kamar, Itu mah salah pribadinya dong. sambil minum sebotol, terus rokok abis-abisan, gak makan gak minum, besoknya tipes. Tolol aja itu mah. Ya anak muda zaman sekarang gimana sih, kan tolol-tolol. Namanya anak muda. Terus? Nih, karena gini cuy, kalau Anda iseng stalking mantan Yes. lewat media sosialnya Selama selama 15-30 menit, nah di 15-30 menit itu semua emosi lu jadi satu. Lo mengobati rasa rindu, Iya, berarti Tapi- seneng tuh ya. gondok juga ngeliat dia sama cowok lain. Secepat itu kau meninggalkan diri. Semudah itukah kau melupakanku? Mampus gak lu? Mampus gak lu? Terus? Terus yang ketiga cuy,
jeleknya nih, ini jelek banget sumpah. Anda jadi membandingkan kehidupan diri Anda dengan mantan. Maksudnya? Misalnya nih, lihat mantan lo nih, kata setelah putus dia biasa-biasa aja, sedangkan lu scale up. Untung gue putus sama cewek. Padahal kita nggak punya hak atas kehidupan orang lain. Iya. Ini jelek. Itu bisa kebawa ke pertemanan lo, Jadi emosian. kerja lo jadi sedikit-sedikit nge-compare dia sama diri lo. Jadi ngeliat kalau diri itu lo lebih baik. Terus kalau misalnya lo di bawahnya tuh kayak iri dan dengkinya tuh keluar. Nggak bagus. Insecure, Anxiety. depresi. Itu mental illness. Lanjut dulu. Udah itu nggak usah ditanggepin. 4, Anda akan merasa patah hati lagi. Cuma iya. Ya. Nah ini 5 nih, ini tolol. Anda akan merasa malu kalau ketahuan. Gak sengaja ke like nih. Ya. Nah, kenapa mesti malu? Hah? Yang namanya masih sayang? Gak apa-apa dong. gengsi. Ya bisa jadi. Gengsi kan mengalahkan segalanya. Anjing enak banget ya bisa sambil ngerokok ya. Iya. Allah. Tuh, ngebanding-bandingin. Apa yang kemarin? Ya kemarin kan gue gak bisa ngerokok. Iya. Teh. Terus? Nah itu kan tadi udah 5 anjing. Oh udah 5. Nah di sini tuh dia ngasih tahu cara agar tidak stalking mantan lagi. Gak usah main IG, gak usah main sosial media. Ya lu hidup di Alaska ya. 1, ingat lagi efek negatif yang Anda rasakan saat stalking mantan. Bukan pas lo sama dia ya. Oh iya pas Pas stalking. stalkingnya. Cuma gampang banget. Unfollow dan blok akun mantan kekasih di media. Gak dewasa dong. Anjing kayak bocil banget. Gak dewasa dong. Ih, ini sehat. Lu sehat gak? Nah lo, apa tuh? Serem juga nih. Ketiga, Terus? tidak membicarakan mantan kekasih dengan orang lain. Lanjut. Oke. Nih ada Kabel. tips Tadi tips. biar lo bisa gampang move on. Yes. 1, ingat lagi efek negatif yang Anda rasakan saat stalking mantan. Tadi kan udah tuh Ya. jelek-jeleknya. Kalau stalking tuh bisa bawa apa aja sih? Kalau dia lebih oke dari lu sekarang gitu kan. Nah itu 1 ya. Wah ini kabelnya penyulut. Terus? 2, unfollow dan blok akun mantan kekasih di media sosial. Enggak, itu enggak bagus. Bocil anjing. Iya. Hubungan yang baik harus diakhiri dengan yang baik. Tapi emang ada Enggak ada. putus yang Namanya baik? Gak ada kan? Sesuatu yang diakhiri itu pasti enggak baik. Iya makanya kayaknya gak ada diakhiri. dah. Kan Ini klise aja. kayaknya sehat. You ini tidak sehat. Ya. Mungkin. Tidak membicarakan mantan kekasih dengan orang lain. Wah ini jelek banget coy. Itu namanya mengenang. Enggak, tapi lo kalau ngomongin mantan lo sama orang lain nih, sama temen lo kayak sama siapa, lo nggak pantas untuk membongkar aib seseorang. Tuhan udah menyimpan rapat-rapat aib lo dan lo Tadi kemarin ngomongin orang juga. Lu ngomong sesuatu yang lu lakuin gitu loh. Gak usah gitu loh, Mi. Ini yang keempat Lanjut. nih. Menyibukkan diri. Oh, yang nyari kesibukan baru, nyari hobi baru. Itu bisa buat lo. Misalnya lo ngambil kelas Malam. Ya Kelas maksudnya kelas malam. gawai. Ya, Bener kan? Enggak dong, itu enggak make sense dong. Ambil kelas fotografi, Ya, Kelas- ya malam hari kan bisa. tata boga. Ya. Kenapa jadi kelas paralel malam? Ya nggak apa-apa dong. Ingat, kita nggak boleh berbohong, nggak boleh lie. Enggak. Lanjut. Oke, Lanjut dulu. istirahat sejenak menggunakan media sosial. Ini oke banget sih. Kalau Itu ini gua maksudnya setuju itu lu nggak perlu putus juga emang lu harus lakuin gak sih? Lu kelamaan di media sosial juga gila gak sih? Iyalah, lu ngelihat sesuatu yang bagus atau apa, lu
jadi pengen gitu kan gak Oh bagus iya, juga. gua kan pernah ngomong ke lu ya. Kalau di podcast itu kita bawain news, Ya ini berita yang seputar hari ini. hari ini Yoi. ada apa gitu. Tapi Benar nanti banget. kalau yang nonton udah lewat, Apaan? kita nonton nih, kita bawain berita tentang hari ini nih. Ya kan, misalnya ini hari apa gitu. Hmm. Terus yang nonton ternyata 2 minggu lagi. Oh, kita sortir, boy. Terus Kita sortir. Misalnya nih, gue bakal bacain lu ada 3 berita yang hari ini gue kumpulin. lu udah riset tuh ya. Dari riset gue hari ini, coy. Dari sumber-sumber yang kredibel. Contohnya Contohnya nih, trending gue Twitter. ini HP gue nge-lag soalnya. Contohnya trending Twitter. Enggak, itu enggak terlalu kredibel. Misalnya, Kenapa trending Twitter isinya Korea? ih, Banyakan. Gue nggak tahu udah sekarang dah. Keren banget. Jadi nih, Ya, ini dilansir dari beberapa portal media. yes. Mana ya? Cuma satu portal. Nah ini kemarin tuh trending banget Om Deddy Oh yang catur. catur. Nah ini dari Kumparan, Oke lah, Yoi. kredibel lah dia. analisa GM Hikaru Nakamura. Dewa kipas bukan pemula, dia bisa catur. Ya kalau dia mainnya volley, dia bukan orang catur dong. Lo yang bener aja deh Hikaru Nakamura anjing. Maksudnya kan dia bukan orang yang sekedar bisa main catur loh, Mi. Maksudnya mungkin dia nih kalau orang biasa main catur di sini dia udah agak di atas gitu loh. Maksudnya Ya tapi kan ya emang dia sampai bisa ngalahin Chess Gotham, harusnya ya siapa yang bilang dia pemula. ya kan, maksudnya mungkin karena kemarin dia kalah jadi banyak yang gini, oh lu cuman bisa ini doang gitu, lu cuma apa sekedar bisa doang gitu loh. Ya namanya netizen, jadi Indo kan gokil. Oh setelah gue baca ya, jadi si Nakamura ini tuh dia punya pendapat yang berbeda tentang Ya. duel Dewa Kipas sama Gotham Chess Ya, sama Irene yang catur yang pernah ada di peringkat 2 dunia FIDE tersebut. Dia bikin kesimpulan kayak gini. Dewa Kipas tentu saja bukan seorang pemula. Saya tidak akan bilang bahwa dia ada di rating Elo 1400. Saya akan sebut 1700 sampai 1800. Itu tebakan saya untuk rating. Namun saya berpikir dia adalah seorang yang bisa main catur. Dia bukan pemula berdasarkan kebanyakan langkah yang dibuat. oh ada analisis sebenarnya sih dari Iya setiap dong. langkahnya. Kayaknya gue nyampe mitik juga nggak pernah ada yang analisis. Enggak, emang lu cemen aja. Oke, Terus berita kedua cuy. Ini catur udah. ini namanya agak aneh. Gosip Nesia. Berarti Indonesia doang tuh. Kalau udah ada Nesianya Indonesia doang deh. Ikan mas disantap di Indonesia. Dianggap hama di Australia. Terus urusannya apa anjing? Urusannya apa? Ya udah. Orang mau Ya, makan. Enggak, orang Australia itu dia nggak ngerti betapa nikmatnya pepes ikan mas. Ya mungkin banyak tulangnya. Nggak Iya. mau, ya kan di fillet bisa. Ya, tapi kan namanya udah dianggap hama. Di press tuh. Ya justru kan karena banyak kan jadi murah. Tapi enggak. Cuma gara-gara gini cuy. Apa? Jadi di berita itu sebuah penelitian di Australia menemukan sebanyak 360 juta ekor ikan mas tinggal di saluran air Australia di tahun yang basah ini. Ya, hujan berarti kan. Hujan terus. 360 juta. Palanya mana? Lanjut. Gue udah capek nih sama obrolan bapak-bapak ini. Sementara di tahun biasa jumlah ikan mas itu bisa turun hingga 200. Menurut ilmuwan yang terlibat
terlibat dalam penyusunan rencana pengendalian ikan mas nasional. Dia kan lebih maju dari negara ini ya. Ya, Pasti nggak kepikiran gitu buat bikin apa, bikin juga atau siapa tahu, gue nggak ngerti ya. golden fish. mereka udah Tahu kan mereka tuh. udah nyatat kalau biomasa dan massa jenis dari ikan yang dikenal dengan sebutan tersebut dalam studi pertama di Australia diterbitkan di jurnal konservasi biologi. Nah, jadi ada kepala ilmuwan institut Arthur Rillah, yaitu bidang penelitian lingkungan. Jared Lyon, yaitu bilang kalau 96% ikan mas yang teridentifikasi ditemukan di daerah pantai timur Australia. Kalau jumlahnya di atas 100 kilo per hektar, bakal muncul dampak terhadap segala jenis biota, tumbuhan air, ikan dan burung dan lain. Berarti kan ekosistemnya jadi nggak seimbang. Oh, Oke. ya yang ngerti. Berarti perairan itu bagus dong. Maksudnya sampai bisa ya hidup liar seliar Ikan itu. mas hidup di Ciliwung. Gue nggak pernah nyari juga sih. Emang pernah nyari? Tapi kayaknya sih. Ya udah. Lele gue tahu ya. Lele itu best boy. Tapi gue nggak suka makan lele. Terus aja. Oke, lanjut Gen. Ya. Berita ketiga ini gue nggak suka ya. Tapi gue suka buat ngebahas orang-orang ini. Ya, coba keluarin dulu. Coba keluarin dulu. Gitu loh, orang-orang biar tahu gitu loh. Apa yang mau lu omongin. Biasanya kan tolol Oke. lu. Jadi sumbernya itu diupdate 5 jam yang lalu. Baru Dipublikasikan. berarti Yoi, ya. dari IDN Time. Oke, biasanya oke. Tukang bully, Nah, koma. terus 5 zodiak yang Ah. dikenal sering mengganggu orang lain. anjing sebutin. Biar pada tahu deh. Mampus. Kemarin habis lu cengin habis-habisan, sekarang lu ngomongin yang kayak gini anjing. Zodiak pertama, Taurus. Harusnya Taurus jadi bukan satu dari 5 zodiak. Kalau bisa dia paling tahu. Kenapa? Karena Taurus sih. Taurus. Nah, ini gue udah tahu karena Taurus sih dia nggak mau peduli aja sama yang lain gitu. Di sini ditulis ya. Taurus adalah seorang yang gampang tersinggung dan keras kepala. Baperan. Terutama mereka gampang naik pitam ketika ada orang yang tidak menghormati. Mereka hormat gila. Mereka, mereka dengan kejam akan mengganggu dan mempermainkan orang tersebut. Bahkan mereka tidak merasa menyesal membuat orang lain menderita. Psycho, jatuhnya psycho. Selain itu sifatnya yang keras kepala membuat tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak pikir panjang untuk menyerang. Buat lo semua nih Taurus anjing nih, lo nggak usah ngadi-ngadi deh. Tolong ya. Lu aneh banget aja baca gitu gini kan. Terus aja deh. Kedua, Ya, Virgo. Ih, surat kecil. Untuk Starla berarti. ih, itu vertigo. Kok vertigo? Penyakit dong. Iya. Kayaknya orang-orang Virgo tuh mereka cenderung punya vertigo deh. Lanjut dulu. Banyak yang nggak joke center. Zodiak Virgo itu suka nyindir dan komedi satir untuk menyakiti orang lain. Malah kadang dia sendiri nggak sadar kalau omongannya dia itu lewat batas. Jadi karena ngalir aja. Dan di sisi lain ketika Virgo cenderung membenci seorang, mereka Ya. bisa jadi lebih jahat. Ini psycho berarti. Tapi kalau Virgo gue sedikit setuju ya, karena mereka yang Lu jadi tahu gini-gini ya sih. iya karena gue riset jadi gue bacain. Terus. Virgo tuh dia paling marah ya, kan dia tuh emang gampang tapir sama orang. Dia tuh bakal jadi ngebenci orang kalau dia tuh pas lagi tidur dilindas. Iya. Dia nggak usah nungguin dia satir, dia udah nggak ada kesempatan buat ngomong itu anjing. Ya
better koma lah anjing truk coba. Terus yang Aneh ketiga banget. nih, Terus ya terus deh anjing masih mau lanjutin lagi sialan. kan ada 5. Oh ya udah terus. Ini zodiak yang paling banyak kena nggak enaknya sih. Gue tahu lagi. Kan sama itu sama lu gue. Biasanya, tapi gua kan belum baca. Belum baca. Zodiak ketiga adalah Scorpio. Ya. Idi anjing. Manipulasi dan intimidasi adalah bakat seorang Scorpio. Lanjutin dong. Ya, anjing gue gak kuat. Ya lu yang mulai lu harus Ketika bertanggung jawab lah. mereka memutuskan untuk menyerang seseorang, semua bisa sangat terencana dan menyakitkan. Anjing psycho banget. Ya. Zodiak ini bisa lama menyimpan dendam dan tidak menerima permintaan maaf. Ya, dia bakal terus mempermainkan musuhnya meskipun sadar dia udah nggak bisa lagi melawan. Si kala jengking sering memberi ketakutan yang besar dan tidak berhenti untuk mengganggu. Semua itu hanya untuk ngasih pelajaran buat orang lain dan puasannya diri. Jahat banget itu manusia yang kayak gitu. Ya, dia di lahiran gak diajanin itu dia. Yakin gua. Boro-boro aja. Langsung dikata-katain dia. Dia yang lahirnya tidak sengaja. Ya jadi. Lah, lagi berak keluar anak. Umurnya beda gitu. Umurnya beda. Ini yang keempat nih. Aries senang mengganggu orang lain tanpa sebab yang jelas. Gak jarang mereka juga sering ikut campur masalah orang lain. Caper. Dan membela teman dekatnya, terlepas dari benar atau salah. Oh kalau itu heroik aja dia. Soan dia. Ketika ada keributan terjadi, Aries selalu mengambil peran dalam kejadian tersebut. Dan dia tuh emosian banget dan gampang marah. Dan bisa memperkeruh masalah, terutama mereka sering memprovokasi dan mulai perkelahian. Dasar Aries. Aries. Bukan Aris dong. Oke, zodiak terakhir, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aquarius. Musik Indo gak? Lanjut lu. Dikenal baik dan ramah. Anjing, dia udah sakit otak deh, Oh, dan bisa menjadi sangat emosional. Baca dulu. Dan tidak Baru berbelas dijudge. kasihan. Orang Mereka- tuh judge dulu gitu. Mereka tuh orang yang suka ngontrol dan gak terlalu mikirin orang lain. Bosi benar. Kayak gitu. Faedahnya apa? Faedahnya gak ada. Kenapa lu bacain anjing? Habis kan kalau gue kan nyarinya di Line Today ya. Ya. Itu kan dia per segmen loh. Politik, entertainment, zodiak, horor. Daripada gue bahas horor, gak masuk anjing. Udah pink, Politik berat boy. lu langsung Berat. down gitu sih. Oke. Udah ngomongin zodiak ya. Jadi zodiak terakhir mantan lu. Apa ya? Mampus lu. Sulit. Oh, dia Taurus. Nomor 1. Karena dia nomor 1 di hati gue. Iya. Gak usah sosok jadi softboy gitu lah. Orang-orang juga tahu. Lo mau gue bacain berita terakhir nggak? Kan Apa? kita bacain 3 atau 5? 3 aja. Ya udah Ini bonus. Ini lucu. Tapi dari suara.com. Ya. 1 WNI Nah, berulah di Masjid Arab Saudi. Semua jemaah Indonesia kena getah. efek Islam. Enggak. Orang Indo. Kenapa sih lo nggak bisa jadi orang tuh anteng-anteng aja? Follow the rules, bro. Sulit bro. Gila, bro. Indo. Jadi lanjut, ada video yang di-upload di YouTube. Nah, di video itu tuh ada 2 orang. Dia itu berdiri dekat masjid sambil ngomong ini. Jadi ada aturan khusus untuk jemaah Indonesia yang mana sih aturannya? Nah, aturan khusus untuk jemaah Indonesia di salah satu masjid. Dan itu berlaku cuma gara-gara ada seseorang WNI yang merayakan ulang tahun di masjid.
Mungkin Disamain di sama Indo Indo ya. mungkin di Indonesia kan dia bisa syukuran ya, Iya. kompleknya atau apa. Ya gue bilang gue disamain sama di Indo ya. Cuma ini masjidnya dia nggak syukuran, tiup lilin. Iya. Ya, ya gue tahu maksudnya orang-orang kan ya mungkin dia banyak uang ya, dia mau ngerayain di Arab. Ya. Tapi dari semua tempat kenapa mesti itu loh. Pemikirannya udah nggak suci nih. Jadi ada masjid apung ya, Ah, tanya loh. Nah, masjid apung ini kenapa ditutup? ya. Dulu karena ada orang Indonesia, salah satu oknum ya. Jadi Ya. kita berbicara oknum, nggak semua Ya. orang Indonesia. Oknum yang merayakan ulang tahun di pojok masjid ini. Jadi dia tuh bikin cara tiup lilin, tegep sama marbot, Ya. terus dilaporin ke imam masjid. Akhirnya mulai dari situ pihak masjid melarang jemaah asal Indonesia untuk datang secara bergerombol ke masjid apung. Mampus gak lu? Mampus. Kelakuan sih. Maksudnya orang-orang nggak bisa yang hidup simpel aja gitu ya. Jadi Makan, kerja. jumlahnya tuh 5, maksimal 10 orang. Orang Indo yang ada di Berarti didata. data. Didata dong. Lalu Data dari mana? dong. Lu dari mana gitu? Pasti dilihat ininya dong, paspornya kan bisa. Iya. Anjir itu. Kita bahas ya. Mana-mana. Kelakuan orang Indonesia kayak gini. Oknum Indonesia kayak gini. Astaga. Tapi maksudnya nggak sedikit lah ini gitu. Tapi gue sedikit ada pertentangan. Kenapa? Nah kan lo mau gue jadi musuh masyarakat. Iya. Oh gue, nanti kesannya gue nge-framing gitu. Enggak lah. Emang. Anjing. Emang lagi. Ya terus deh. Jadi gini, orang bule itu nggak bisa menghargai budaya kita. Tapi nggak semua dong. Iya. Sama kayak orang Indo di luar. Tapi kan jatuhnya sama. Ya sama. Ini cuma ya. satu orang kan. Intinya balik lagi ke pribadi dong. Iya. Ya. Kayak gini, gue pernah pas lagi di Bali, tuh ada bule. Ya. Dia pakai set bikini doang. Nah, Cewek masih cowoknya cuma pakai boxer. Iya. pendek-pendek. pakaian Jalan, pantai lah. nongkrong gitu tapi di tengah kota Nah, tapi kan kalau di Bali emang lumrah. saat lagi sholat. Ya kan di Bali lumrah. Iya, maksudnya itu kafenya di samping itu. Soalnya gue mau sholat Jumat akhirnya nggak jadi sholat Jumat. Iya. Enggak emang lu nggak niat gitu. Gue udah niat sih. Wah gue lagi di Bali, gue mau sholat Jumat di Bali. Siapa tahu Balapurawa panas. Tuh. Ngadu domba gitu jadi. Jatuhnya ngadu domba gitu. Ya udah itu ya. Pas lagi gue jalan nih, gue lagi ngerokok kan sambil jalan dari hotel. Kok dari jauh, dari sekian banyak jemaah yang lagi OTW juga nih. Nah, ada yang menarik. Ada yang Pindah menarik. gue ke Ada seberang. yang catching nih. Pindah nih ke seberang. Wah, akhirnya gue gak jadi sholat Jumat. Enggak emang elunya. Kalau lu Enggak, niat. ini enggak out of context cuy. Ya. Maksudnya dia sendiri pun tidak bisa menempatkan diri. Ini kan sama, dia mau nggak bisa menempatkan. Oh iya benar. Dia mau ngerayain ulang tahun, masalahnya dia tidak bisa menempatkan kalau dia itu di masjid. Ya. Lagi tiup lilin kan itu budaya kafir. Lo nggak menghargai cuy. Lo nggak menghargai Iya, gimana rasanya orang majusi ngeliat begitu. Kayak menjaga lilin Tuhan. Orang-orang yang nyepet ya. Nah, ngejagain bet lilin kan. Ini gue pernah ngerasain. Gue lagi liburan sama keluarga gue di Borobudur. Anjir, liburan mulu ya. Ya jelas. Ya gue tahu. Magelang. Ya, terus Gue liburan Borobudur. Itu kan kita harus pakai kain. ya, yang Buat- dari pintu masuknya kan. Kita harus pakai kain. Kita nggak boleh ngerokok di area candi. Oh ya. Gue naik. Pakai banget kan naiknya tangga kan tinggi banget. Ya. Jadi belum masuk area candi. Gue cuma ke pelatarannya doang. Ah, Gue duduk gue di luar nih. Kan. Boleh dengan santai. tapi nggak ditegur nih. Maksudnya nggak ada petugas apa apa sih. Ada atau enggaknya petugas kan harusnya dia sadar. Apalagi di depan tuh udah ada apa ya, box
nadanya gitu loh. ya Aturannya apa, harusnya iya bagaimana kan. Harusnya dia bisa. Dan itu pakai bahasa Inggris. Inggris ya dan ada Indo. Indonesia sama Inggris ya Kan standar internasional ini kan lah situs internasional. iya Sama. ya Terus sama kenapa balik ke nggak di ban? pribadinya. Misalnya masuk area Borobudur maksimal 5 orang bule dari Norwegia. Ya nggak bisa lah Indo duit lu gimana kita kok ngeliat peluang juga udah ntar aja nih Gua ada kegelisahan sih. hmm, Karena gue pernah mau deketin cewek, ya tapi dia tuh secara kapasitas tuh dia jauh di atas gue. nah, Emang jatuhnya gue nggak sadar diri aja. ya Cuma lo ada tips gak? Karena kan lo pakar dunia perwadonan duniawi nih. enggak lah Sepak Gua terjang, apaan? sepak terjang krim kocok. Ya kan kalau gua kan lebih ke hubungan ayo jadi model gitu buat fit Buat- gue kan gitu kalau gue Oh buat fit. buat fit Instagram gua kan portofolio gue gitu jangan lu lanjutin ya diem lu Buat fit ya. buat fit emang buat fit buat portofolio gue kan nanti kalau gue mau nge-apply kemana jadi Iya. enak gitu loh tuh maksud gue Hah, apa sih pengen gue lanjut. tipsnya ya sadar diri lah Selain itu bukan tips dong. Itu biar lu berhasil berarti iya. Do and don'ts-nya tuh apa? dunya ya tahu diri satu ya dunya don't say jangan dideketin lu berhasil Oke, cukup membuat- sekian podcast kita. lu berhasil membuat diri lu Nggak guna bangsat. oh, ya udah berarti memang gue bukan untuk dia gitu dan dia bukan buat gue gitu itu Soalnya loh. gue nyari di Google ya. Nah, Gue nyari hal-hal kayak gitu tuh kayak anjing gue nggak pernah nemu coy. nggak ada emang harusnya kalau ngomong kayak gini kita bawa narasumbernya kita bawa ceweknya Iya, berarti next time asik lah ya. ya yang ngomongin percintaan ya kan Bet- kalau dari gue kan lempeng-lempeng aja hidupnya Tapi BTW nih setelah video kita yang pertama nih ya kita cukup sukses. Menurut gue iya karena untuk Pribadi lah, menurut gue. pertama kali bisa mencapai ya di atas 100. untuk omongan yang nggak penting Iya. Gue berkali-kali bikin yang bobotnya tuh anjing berbobot banget coy. Paling view-nya cuma ya gocap 1000, ya gocap 1000. yang ini Yang ini lumayan nggak penting tapi lumayan nggak kalah sama yang lama. Terus melesit juga meskipun belum bisa sebesar podcast lainnya. belum kan kita juga bukan siapa-siapa next